Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Summa amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tayyibana fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu dari pembahasan kita adalah menyebutkan tentang beberapa dari tanda-tanda yaumul qiyamah yang sughra, yang kecil. Kemudian terputus pembahasannya sekian lama. Berapa bulan? 3 bulan aja, lebih ya. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita mengganti tema. Adapun yang telah lalu kita anggap cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Dari hadis-hadis yang kita bacakan, dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang asratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik. Insyaallah min hadhil fursah, dari kesempatan kali ini kita akan sedikit saja membahas tentang samarah, buah dan keutamaan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang kita bawakan pada khutbah sifatnya adalah global, dari hal-hal yang ada dari mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada majelis ini kita akan bawakan sedikit lebih merinci tentang keutamaan ataupun buah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina fi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan as-sunnah huwa din wa din huwa sunnah. As-sunnah hiya din wa din huwa sunnah. Sunnah itulah adalah agama dan agama itu adalah sunnah. Artinya barakallahu fikum bahwa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin untuk dipisah dengan agama yang kita peluk ini. Tidak mungkin dipisah. Kalau kita mau berpegang dengan agama, maka kita harus berpegang dengan ajaran Rasul. Kalau kita sudah berpegang dengan ajaran Rasul, berarti kita sudah berpegang dengan agama. Itu yang dimaksud. Sehingga kalau ada orang mengatakan cukup kita berpegang dengan Al-Quran saja, tanpa memperhatikan sunnah Rasulullah SAW, maka ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin untuk dipisah. Tidak mungkin untuk
dipisah. Setiap orang mau berpegang teguh dengan agama, maka pasti dia harus balik kepada sunnah. Maka pasti dia harus merujuk kepada sunnah, yaitu bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam. Dan perlu diperhatikan bahwa perkara ini, sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, bukan semata-mata ketika kita dalam masalah agama. Namun ini sifatnya global, sangat umum. Dalam masalah agama dan dalam masalah muamalah. Muamalah dengan keluarga juga butuh sunnah. Muamalah dengan karib kerabat juga butuh sunnah. Muamalah dengan tetangga, dengan teman dagang, dengan teman jauh, dengan orang yang tidak kita kenal, itu juga butuh apa? Sunnah. Itu juga butuh sunnah. Oleh karena itulah hal tadi dijadikan sebagai landasan untuk kita melangkah dalam masalah muamalah ataupun dalam masalah beribadah. Sunnah adalah perkara sangat pokok dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menyepelekan permasalahan tersebut. Man raqiban naja wa man takhallafa anha halak. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah pasti dia sukses, selamat. Apa sih selamat di sini? Kalau kaitannya dengan muamalah, dia hidupnya bahagia, tentram, walaupun dengan kemiskinan, walaupun dengan kekurangan harta, tapi hatinya itu tenang, tentram. Ini ketika seorang berpegang teguh dengan apa? Sunnah. Kita lihat dari kalangan sahabat, bahkan dari kalangan tabi'in ataupun yang seterusnya, sahabat radhiyallahu taala anhum. Contoh saja yang paling mulia dari kalangan sahabat, siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di zaman jahiliyahnya, di zaman ketika beliau belum memeluk agama Islam, kaya enggak Abu Bakar? Kaya enggak Abu Bakar? Kaya raya. Abu Bakar adalah apa? Seorang sosok yang kaya raya ketika apa? Di zaman ketika beliau masih jahiliyah. Ketika beliau sudah masuk Islam di akhir-akhir hidupnya, beliau kaya raya enggak? Kaya raya enggak? Berlimpah harta enggak? Enggak. Tidak berlimpah apa? Tidak berlimpah harta. Tapi apakah kita pernah dengar keluh kesah dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwa dirinya itu susah hidupnya, bahwa dirinya itu penuh dengan petaka, bahwa dirinya itu penuh dengan kekurangan? Pernah kita dengar? Tidak pernah. Kenapa tidak pernah terdengar kalimat seperti itu? Karena kokohnya beliau dalam memegang sunnah Rasulullah SAW. Tapi perlu kita ingat, kokoh dalam memegang sunnah Rasulullah SAW tidak mengharuskan seorang menjadi miskin. Kokoh berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW bukan menjadi seseorang miskin. Siapa yang kaya dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhu? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Banyak sekali. Contoh Abdurrahman bin Auf, contoh Sa'ad bin Abi Waqqas, contoh Anas bin Malik. Anas bin Malik setelah meninggalnya Rasulullah SAW termasuk dari sahabat yang paling kaya raya. Apakah ketika meninggalnya beliau alaihissalatu wassalam Anas bin Malik kemudian melepas agamanya? Tidak kan? Nah ini fanafidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi jangan sekali-kali merasa takut kalau sudah berpegang teguh dengan agama Islam, sudah menyatakan dirinya adalah orang yang siap mengikuti jalannya salaf, kemudian menjadi miskin, kemudian menjadi terbelakang. Ya, jangan sekali berpikiran seperti itu. Hasan Nasa'i rahimahullah ta'ala menyatakan, siapa saja yang mau berpegang teguh dengan agama Islam, mau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dialah orang yang maju dan dialah orang yang kaya. Tinggal praktek.
prakteknya kita seperti apa? Kok salafiyin miskin-miskin sih? Kenapa? Setengah-setengah. Apa itu setengah-setengah? Cari dunianya malas, cari agamanya juga setengah. Kayak gitu kan? Kenapa demikian? Kalau kita lihat bercermin kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, nyatanya mereka ketika berpegang teguh dengan agama Islam, mereka bukan orang yang miskin. Banyak sekali dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang kaya raya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan merasa takut ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menjadi ini dan itu. Baik. Karena kalau kita mendengar ucapan-ucapan orang walayyazubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapan tersebut. Kita dengar, ya kalau kita jadi salafi ya kita keterbelakang, enggak maju. Naiknya ontel terus maju-maju ya apa? Maju-maju apa? Hah? Motor palingnya gitu kan. Tuh lihat kalau daurahnya salafi ini motor, coba lihat tuh daurahnya ini. Apa yang datang? Mobil. Jangan silo dengan permasalahan seperti itu. Jangan pusing dengan permasalahan seperti itu. Siapa saja yang mau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW pasti hidupnya tentram. Pasti hidupnya bahagia. Walaupun orang lihat dia adalah orang yang miskin, walaupun orang lihat dia adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi dia adalah orang yang paling maju dan dia adalah orang yang paling kaya. Bukan kaya cuma ibarat saja, hakiki, kenyataan. Dunia wal akhirat, dunia dan akhirat. Terlebih lagi dalam masalah apa? Akhirat. Yakin kan? Ada sedikit keraguan dalam masalah ini? Ada enggak? Hah? Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, pengen apa kalian? Pengen punya sebesar Purwokerto dengan seisinya? Sahal. Yang penting apa? Salat 5 waktu dijaga, puasa dijaga, punya kemauan zakat dikerjakan, haji dikerjakan, apalagi? Perkara-perkara mudah. Apalagi? Pengen apa kalian? Pengen kenikmatannya segala macamnya? Gampang. Yang penting sholat aja dulu. Amalan-amalan menuntut ilmu kerjakan. Itu yang bikin kalian kaya raya. Orang bilang terbelakang sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, setahun, 2 tahun. Kita sudah berlihat, kita sudah berambut putih. Sebentar lagi apa? Dikubur, selesai toh. Apa masih orang udah mengatakan terbelakang itu? Enggak kan kalau antum sudah dikubur. Tinggal menuai, tinggal memetik keindahan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pegang yang fanafidin rahimani wa rahimakumullah jami'ah, bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah, orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW pasti hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Dan orang yang berpaling dari sunnah Rasulullah SAW pasti dan pasti hidupnya akan sengsara dunia dan akhirat. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari zikri, dari ayat-ayatku, berarti dari apa? Sunnahnya Rasulullah SAW. Maka fa inna lahu, sungguh baginya adalah kehidupan yang sengsara, kehidupan yang sempit, kehidupan yang pahit, tidak penuh dengan kebahagiaan dan seterusnya. Kalau kita melihat seorang salafi kaya raya, pernah nggak stres gantung diri? Pernah dengar seorang salafi dia kaya raya kemudian stres gantung diri? Nggak pernah kan? Tapi kalau kita lihat ahlu dunia, berapa banyak sudah berlimpah harta, masih saja apa? Bunuh diri. Entah dengan segala macam cara yang ia gunakan. Ini adalah salah satu cermin bahwa kebahagiaan itu bukan apa? Bukan semata-mata dengan harta, tetapi kebahagiaan itu dengan sunnah Rasulullah SAW. Laisal ghina an kasratil arad, walakin ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan berlimpahnya harta, tapi yang namanya kekayaan itu adalah ketenangan hati, merasa cukupnya hati. Ghina nafs, kekayaan hati. Baik. Sunnah Rasulullah SAW membimbing kita dalam bermuamalah,
Hal-hal yang diharamkan kita tinggalkan. Hal-hal yang masih syubhat, masih rancu ini halal atau enggak, kita diperintah untuk apa? Meninggalkan. Loh, kalau kayak gitu terus ya kita miskin. Miskin enggak? Mau kerja ini ada haramnya, tinggal. Mau kerja ini ada syubhatnya, tinggal. Miskin enggak? Miskin enggak? Hah? Enggak miskin. Enggak bikin miskin hal itu. Justru membikin apa? Membikin kaya. Kata orang. Orang kalau mau sukses bisnisnya itu harus satu yang dia pegangi. Di antaranya adalah dia harus memegangi beberapa macam. Di antaranya adalah amanah. Amanah dalam apa? Bisnis. Amanah itu barang halal atau barang haram? Halal kan? Nah, setiap kita amanah dalam berusaha, pasti orang akan percaya dengan kita. Setiap orang sudah percaya dengan kita, pasti akan bertambah rezeki kita. Sebab terbukanya rezeki itu dari apa? Amanah. Orang kafir pun juga berusaha untuk apa? Amanah dalam apa? Dalam dagangan dia. Ketika orang sudah amanah, pasti orang senang. Tapi ketika orang sudah amanah, walaupun murah, nggak akan apa? Nggak akan dipercaya, nggak akan disenangi, nggak akan didekati. Nah, ini. Jadi sudah ada anjuran. Dalam fitrah manusia saja sudah ada aturan. Kalau kamu ingin sukses dalam berbisnis, jaga amanahmu, jaga kejujuranmu. Amanah dan kejujuran itu adalah agama, ad-din. Apa yang dimaksud dengan amanah dan kejujuran? Ambillah sesuatu yang halal, jauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini juga apa? As-sunnah. Ini juga apa? Agama. Ini salah satu dari contoh muamalah ataupun berpegang teguh dengan sunnah dalam masalah muamalah. Kita akan masuk kepada inti permasalahan. Apa yang dimaksud dengan sunnah ataupun sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minha di antaranya adalah sunnah qauliyah. As-sunnah lughatan at-tariqah. Sunnah secara bahasa itu apa? Jalan. Nah, kalau dikatakan sunnah Rasul berarti apa? Jalannya Rasul. Jalannya Rasul itu apa? Napak tilasnya atau apanya? Jalan hidup Rasul. Pola Rasulullah SAW dalam hidup. Itu yang dimaksud dengan apa? Sunnah secara bahasa lughatan. Baik. Adapun sunnah secara syariat adalah apa yang datang dengannya Rasulullah SAW dari perintah-perintah ataupun dari larangan-larangan. Apa yang datang dengannya Rasulullah SAW dari perkara perintah ataupun dari perkara larangan. Ini dimaksud dengan apa? Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Rasul mengatakan demikian, itu dinamakan sunnah Rasul. Rasul melarang demikian, itu dimaksud dengan apa? Sunnah Rasul. Apa yang datang dengannya Rasul, baik kaitannya perintah ataupun kaitannya apa? Larangan. Baik itu bentuknya perintah yaitu dikerjakan ataupun apa? Bentuknya apa? Perbuatan ataupun qauliyah, ucapan ataupun perbuatan. Baik. Para ulama rahimahumullah taala membagi sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, membagi sunnah Rasulullah SAW menjadi dua. Jenis yang pertama adalah berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW yang kaitannya dengan qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Sunnah Rasulullah SAW terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah qauliyah, ucapan-ucapan Rasul. Yang kedua adalah fi'liyah, perbuatan-perbuatan beliau SAW. Yang ketiga adalah takririyah, penetapan Rasulullah SAW. Apa maksudnya penetapan? Baik, sunnah qauliyah. Apa maksudnya sunnah qauliyah? Apa yang disabdakan oleh
oleh Rasul. Rasul pernah bersabda demikian. Beliau pernah menyatakan demikian. Beliau telah melarang demikian. Ini yang dimaksud dengan sunnah Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua adalah fi'liyah, perbuatan Rasul. Beliau tidak memerintahkan, tapi beliau mencontohkan. Tapi beliau apa? Mencontohkan. Rasulullah SAW pernah mengerjakan demikian, pernah mengerjakan demikian, pernah mengerjakan demikian. Ini namanya apa? Fi'liyah, perbuatan Rasulullah SAW. Siapa yang memberi contoh? Sunnah qauliyah. Ucapan Rasul. Siapa memberi contoh? Hadis yang antum hafal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hafal enggak? Hafal ya? Insyaallah hafal. Baik. Ini namanya apa? Sunnah qauliyah. Kemudian fi'liyah. Sunnah apa? Fi'liyah yang dikerjakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, tapi beliau tidak memerintahkan dan tidak pernah apa? Tidak boleh melarang. Pernah dikerjakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Contohnya apa? Contoh. Jangan jauh-jauh menerawangnya. Lihat apa yang ada di sisi antum. Apa? Pakaian antum. Sunnah bukan? Sunnah bukan? Pakai jubah atau pakai izar, pakai sarung. Sunnah bukan? Hah? Sunnah apa adat? Atau sudah kebiasaan? Atau kalau mau taklim di Al-Faruq ya pakai jubah. Kalau mau taklim di Masjid Agung ya pakai jubah. Kalau di rumah pakai sarung, pakai kaos gitu. Enggak kan? Kenapa pakai jubah? Kenapa pakai gamis? Kenapa pakai sarung? Karena itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau merintahkan kaum muslimin untuk memakai jubah? Pernah dengar perintahnya? Pernah dengar nggak perintahnya? Seorang sahabat misalnya mengatakan Rasulullah SAW merintahkan kita untuk memakai jubah yang warna putih. Pernah nggak? Ngantuk ya? Apa nggak mau jawab? Itu adalah dari fi'liyah, perbuatan Rasulullah SAW. Hal yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan itu sunnah. Bukan itu mustahabah. Itu dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah dalam bahasa fikih itu apa? Perkara mustahabah, gitu ya. Tapi dalam masalah ini bukan yang dimaksud dengan mustahabah. Tapi apa yang diajarkan, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga sunnah takririyah yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditetapkan pula oleh wahyu. Apa yang maksud sunnah takririyah? Sesuatu kejadian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kejadian ini tidak diingkari oleh beliau dan juga tidak dianjurkan. Tidak diingkari dan juga tidak dianjurkan. Ataupun dengan bahasa pendeknya tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Ditetapkan, tidak diingkari. Contohnya apa? Makan daging dog, sunnah. Contohnya apa? Pernah suatu permasalahan pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Apa contohnya? Anak tak mencoba mengingat wajah dari sini sampai sana. Ini untuk PR ya. Tak ingat baik-baik wajahnya ini, urutannya. Ya mudah-mudahan ingat.
Siapa yang duduk di hadapan anak, siapa yang duduk di tengah sebelah kanan anak, siapa yang duduk di bawah tiang. Baik ya. PR. Coba cari permasalahan. Apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW tidak diingkari oleh beliau. Hukum asalnya belum ada dalam syariat. Hukum asalnya belum ada dalam syariat. Tapi ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Paham ya PR-nya ya? Jadi PR itu bukan kewajiban santri saja ya. Kita biasakan kalau anak talim nanti PR. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah SAW jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah SAW dilihat dari sorih dan tidak sorihnya. Itu terbagi menjadi dua. Jelas dan tidak jelasnya. Yang dimaksud dengan jelas adalah sunnah sorihah. Sunnah yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh beliau, dikerjakan oleh beliau, dan ditetapkan oleh beliau. Ini namanya sunnah sorihah. Memang benar dari Rasulullah SAW. Yang kedua adalah kandungan ataupun yang tidak jelas, ataupun yang tidak jelas. Nah, sunnah yang kedua ini adalah ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum berbicara tentang permasalahan-permasalahan ghaib misalnya. Kalau sahabat bercerita tentang jannah, contoh misalnya, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, "Ma fid dunya mimma fil jannah illa asma faqat." Tidaklah di dunia dari apa-apa yang ada di jannah, apa yang ada di dunia dan itu ada di jannah, lain yang di dunia itu hanya sebatas nama saja. Maksudnya sama namanya beda barangnya. Ini ucapan siapa? Ibnu Abbas. Apa Ibnu Abbas tahu tentang surga? Tahu nggak tentang surga? Kalau tahu dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini secara tidak langsung ini ada kandungan. Walaupun ini ucapannya Ibnu Abbas, tetapi secara tidak langsung disandarkan kepada siapa? Kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, sunnah kalau kita lihat ada yang langsung dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan ataupun takrir, penetapan, ada yang tidak langsung, yaitu sesuatu yang diucapkan oleh para sahabat, namun pada hakikatnya disandarkan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu pun harus diikuti, itu pun dikatakan sebagai sunnah Rasulullah. Jadi bukan semata-mata ini loh ucapan Rasul. Ada sahabat menceritakan tentang perkara gaib, itu juga sunnah Rasul. Kenapa? Karena tidak mungkin sahabat tahu perkara gaib. Rasulullah SAW juga tidak tahu, tetapi beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perkaranya? Untuk membedakan. Jadi bukan semata-mata hanya sebatas maqala Rasul wa mafala Rasul, apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang dikerjakan oleh Rasul, atau apa yang ditetapkan oleh Rasul. Bukan cuma tiga ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu juga qad yakun terkadang adalah apa? Sunnah. Dari mana kita katakan sunnah? Karena tidak mungkin mereka radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan hal tersebut kecuali karena disandarkan dari kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan sunnah Rasul walaupun ucapannya ucapan sahabat. Paham? Paham ya? Kalau paham kita tutup. Dan jangan lupa PR-nya 1 bulan ya. 1 bulan tenang itu. Apa PR-nya? Cari contoh sunnah takririyah. Contoh sunnah takririyah. Apa yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Atau kejadian di zaman Rasul tetapi tidak diingkari. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fikum.